Shalom saudara, kembali kita bertemu dalam Fokus pada Keluarga. Fokus pada keluarga. Mengapa kita perlu berfokus kepada keluarga? Karena keluarga adalah tempat di mana Allah mau hadir. Dan keluarga adalah alat yang Allah pakai untuk membentuk kita, untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam iman kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita memasuki minggu-minggu menjelang Natal dan kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keluarga kita untuk menyambut Natal di tahun ini dengan situasi yang berbeda. Nah, ketika waktu Maria hendak melahirkan bayi Tuhan Yesus, ada sebuah percakapan yang menarik saudara antara malaikat Tuhan dan Maria. Nah, ketika malaikat Tuhan berkata bahwa Maria akan melahirkan bayi Yesus, Maria berpikir dan kemudian bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Lalu malaikat Tuhan menjawab Maria bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu mungkin. Meskipun engkau belum memiliki suami, tapi karena kuasa Tuhan, engkau akan melahirkan Tuhan Yesus dari rahim, dari dirimu. Nah, saudara sekalian, begitu pula dalam kehidupan kita dalam keluarga, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun dalam hidup kita. Nah, pada saat ini, bagaimanapun kondisi keluarga kita, apapun yang kita hadapi saat ini, sehancur apapun, serusak apapun, percayalah bahwa bagi Tuhan segala sesuatu bisa terjadi. Bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Biarlah seperti Maria yang kemudian percaya. Mari kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, pada saat ini kita akan menyaksikan kesaksian yang sangat indah dari Ibu Ana tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan keluarganya, khususnya dalam situasi COVID-19 yang saat ini masih menjadi pergumulan bersama, dan bagaimana keluarga Ibu Ana justru mengalami berkat Tuhan yang dahsyat lewat penyakit COVID-19 ini. Nah, sebelum kita akan mendengarkan kesaksian itu, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan sebab Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Dan bagi Yesus segala sesuatu bisa terjadi. Semuanya mungkin oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, kita percaya. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin, Dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin, saudara. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dengan penuh iman dan percaya, sebagai pengakuan iman kita kepada kuasa Tuhan dan kasih Tuhan, kita pujikan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus
Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup, amin, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan keluargaku. Dia sanggup memulihkan keluargaku. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan keluargaku. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan kesaksian tentang bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama datang kepada Engkau dengan sebuah pengakuan iman bahwa Engkau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau Yesus yang sanggup untuk memulihkan segenap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mendengarkan kesaksian dari Ibu Ana tentang bagaimana Tuhan mengubah kehidupannya, kehidupan keluarganya. Dan biarlah saat ini Tuhan, kuasa-Mu terus dinyatakan juga lewat setiap kami ya Tuhan. Biar kuasa Tuhan diberitakan dan dinyatakan. Terima kasih Tuhan, yang mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Benar, pada waktu itu tanggal 3 Desember saya pergi ke rumah sakit Hermina. Saat itu memang badan saya sudah lemas, pusing, mual, saya udah gak tahan lagi. Dan ketika saya diperiksa, diambil darah, rapid test, nah udah menjurus ke COVID-19. Dan saya di IGD, dan ketika sore itu saya langsung di swab. Tapi hasil swab itu keluar 3 hari. Dan besok paginya saya udah dipindahkan ke kamar sama orang-orang yang terkena COVID. Nah, 5 hari setelah itu, tanggal 8, suami saya dinyatakan positif juga. Dan pada tanggal 8 itu suami saya di IGD, dan besok paginya dia juga dapat kamar. Nah, kebetulan kamar suami saya berseberangan dengan kamar saya. Jadi ketika waktu itu kami sama-sama dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara karena kami sudah dinyatakan positif corona.
Pada saat itu ketika saya dinyatakan COVID-19, saya nggak berpikir kalau tentang penyakit itu. Karena saya tahu penyakit itu berbahaya sekali dan ada banyak orang yang mungkin tidak tertolong. Dan saat itu yang ada di pikiran saya bahwa Tuhan itu besar dan Tuhan itu lebih besar dari penyakit yang saya derita. Dan saya diingatkan satu ayat, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau pencobaan-pencobaan yang saya alami saat ini adalah pencobaan biasa. Jadi saat itu saya udah gak mikirin penyakit saya berpikir hanya pada Tuhan. Dan saya percaya saat itu saya berserah pada Tuhan. Saya percaya Tuhan itu tidak akan meninggalkan saya dan Tuhan pasti menolong saya. Jadi ketika saat itu, apalagi saya tahu suami saya juga di rumah sakit, saya juga berserah sama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saya dan suami saya saat itu. Secara manusia, mungkin saat itu suami saya dan saya juga bingung ya. Saya punya anak 4 dan saya juga nggak tahu keadaan mereka saat itu. Tapi kembali lagi saya ingat Tuhan. Burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Dan saat itu yang saya pikirkan yaitu saya cuma berserah sama Tuhan. Dan saya malah beri kekuatan kepada suami saya saat itu. Papa nggak usah pikirin anak-anak di rumah. Kita percaya Tuhan pasti pelihara. Nah, saat itu juga saya juga nggak pikirin anak-anak, saya percaya Tuhan pasti pelihara. Dan apa yang saya dapatkan kabar dari anak saya, begitu pertolongan Tuhan luar biasa bagi keluarga saya. Ketika anak saya telepon, Mama ini banyak banget makanan, buah, makanan, obat-obatan, sampai uang pun ada yang kasih saudara saya. Itu saya sungguh luar biasa dan saya berpikir Tuhan itu ajaib. Benar firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita dicobai, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Dan jalan keluar itu yaitu pertolongan yang saya dapatkan bagi keluarga saya. Dan saat itu saya benar-benar bersuka cita karena pertolongan Tuhan. Jadi saya di rumah sakit tuh udah gak mikirin penyakit saya udah gak mikirin aduh kalau saya sakit begini ntar begini. Enggak, saya cuma berserah sama Tuhan karena saya lihat itu membuat saya suka cita. Jadi ibaratnya saya tuh udah gak mikirin penyakit, saya udah bersyukur banget, jadi sukacita banget. Jadi saya tuh berserah sama Tuhan dan saya kuatin suami saya terus. Di saat saya di rumah sakit, saya telepon suami saya beri kekuatan. Sampai suami saya waktu itu sakit, udah parah banget, saya ajak berdoa. Dan saat itu juga dia juga lebih dekat sama Tuhan. Dan saya bersyukur kalau pertolongan Tuhan yang saya alami saat itu benar-benar luar biasa. Dan sampai saya nggak pernah mikir gitu, aduh saya pulang kapan nih, saya kok nggak pulang. Jadi ibaratnya saya jalanin aja perawatan di rumah sakit dengan sukacita. Dan saya terus beri kekuatan kepada suami saya. Saya percaya Tuhan itu besar dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang menjadi kesaksian saya dan menjadi kekuatan dalam hidup saya saat itu. Perubahan yang saya alami sebelum terkena COVID-19 sama sesudah COVID-19 itu luar biasa. Terutama bagi keluarga saya, suami saya. Ketika suami saya kembali dari rumah sakit, ketika dia akan mengalami jamahan Tuhan waktu di rumah sakit itu, berubahnya banyak sekali. Ketika dia habis mandi sore, dia naik ke kamar, dia baca Alkitab, itu luar biasa. Setiap hari dia lakukan. Itu saya melihat itu saya sungguh bersuka cita. Dan bukan itu saja, kalau biasa saya berdoa sendiri, ketika malam kita ajakin berdoa bersama dengan anak-anak, dia mau berdoa, ayo kita berdoa. Dan ketika makan pun kadang dia bilang, "Pak, udah berdoa belum makan?" "Oh iya Papa lupa ya, Papa berdoa." Jadi semakin mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan lagi yang saya sungguh bersuka cita, biasanya saya kalau ibadah online minggu itu saya sendiri. Tapi ketika minggu kemarin, "Pak, kita ibadah yuk." Waktu itu kan perjamuan kudus. Jadi mungkin pagi saya udah ikut,
Tapi saya pikir saya nggak mau perjamuan kudus, nanti malam aja sama suami saya. Karena suami saya kan kalau malam mungkin rada nggak bisa tidur. Jadi dia kalau bangun agak siangan. Jadi saya bilang sama suami saya, "Pak, nanti malam kita ibadah, ada perjamuan kudus." "Oh iya. Aduh, saya sungguh sukacita ketika malam itu udah siap. Saya sama anak saya siapin perjamuan kudus. Nah, terus suami saya di situ benar-benar ikutin ibadah. Dia nyanyi, dia berdoa. Jadi kalau ada doa pun, kalau ada firman pun yang benar-benar ini amin, amin. Jadi dia kayaknya ada perubahan yang luar biasa dalam kehidupan suami saya. Jadi saya sungguh bersukacita dari masalah yang saya hadapi ini bukan masalah yang luar biasa, justru Tuhan saya yang luar biasa. Dari masalah ini, jadi perubahan yang saya alami dalam keluarga saya itu sungguh besar. Dan saya sangat bersyukur sekali. Itu yang saya alami. Buat sahabat Anugerah TV, bagi setiap yang mengalami masalah, baik keuangan, ekonomi, pergumulan keluarga, sakit penyakit, saudara ingat, Tuhan kita ini ajaib, Tuhan kita besar, dan setiap masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, yaitu pertolongan sampai masalah kita dapat kita atasi. Dan saudara percaya, Tuhan kita sama, kalau Tuhan dapat menolong saya, Tuhan juga pasti dapat menolong saudara. Dan bagi sahabat Anugerah TV yang mempunyai pergumulan keluarga, saudara juga percaya Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Apapun yang menjadi masalah dalam keluarga, baik suami dan anak-anak, Tuhan akan memulihkan. Kalau Tuhan bisa memulihkan keluarga saya, Tuhan juga bisa memulihkan keluarga saudara. Karena Tuhan kita sama, dan Tuhan kita tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, bagaimana kasih Tuhan melawat keluarga dari Ibu Ana, dan kita percaya juga bahwa jika Tuhan sanggup memulihkan keluarga Ibu Ana, Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga saudara. Dan mari bersama-sama kita bawa hidup kita kepada Tuhan, dan kita percaya juga bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk keluarga setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa, kita bawa kehidupan keluarga kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami membawa segenap kehidupan kami kepada Engkau. Jika Tuhan sanggup mengubahkan, memulihkan keluarga dari Ibu Ana, Tuhan juga sanggup memulihkan keluarga setiap kami. Dan Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anakku yang saat ini mungkin juga mengalami persoalan kehidupan keluarga mereka. Mungkin hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan antar saudara. Tuhan, hamba berdoa biarlah kuasa Allah melawat mereka ya Tuhan. Biar kasih dari sorga boleh menyegarkan kembali relasi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, jika ada anak-anak-Mu juga yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka, mengalami masalah, tantangan dalam hidup mereka, sehingga mereka mungkin nyaris tidak berpengharapan, Tuhan, hamba berdoa biarlah kekuatan iman, biarlah sebuah seruan iman bahwa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang mereka hadapi, boleh menjadi bagian iman, pernyataan iman dalam hidup mereka. Tuhan, kekuatan-Mu menyertai mereka, kuasa-Mu menyertai mereka, pengharapan-Mu menyertai mereka di dalam nama Yesus. Dan biarlah ada kesaksian-kesaksian yang indah dari setiap yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa lewat apapun Tuhan bisa melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ini hidup kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk keluarga Ibu Ana. Biarlah Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus pakai menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur ini hidup kami Tuhan, ini keluarga kami. Kami bawa kehadirat Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Mari bersama-sama kita membawa hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai keluarga saudara, memulihkan keluarga saudara, dan bersamamu menuntunmu sejak dahulu, hari ini, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, kita telah bersama-sama menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan keluarga anak-anaknya. Dan sampai jumpa dalam fokus pada keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.